بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, tadi disebutkan bahwa kita dalam pengajian ini mencoba menguraikan yang berkaitan dengan membangun ketenangan jiwa. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, tentang ciptaan manusia yang dikehendaki Allah, ada difirmankan di situ, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku, menyembah aku. Jadi itu inti kejadian manusia dan jin. Tentu dikhususkan menyebut dua makhluk Allah itu karena dia mempunyai kelebihan di antara makhluk yang lain, paling tidak kelebihan akal dan hati. Allah menyebut liya'budun, untuk beribadat kepadanya atau menyembahnya. Kalau pengertian menyembah itu sebenarnya terlalu umum ya. Bukan saja orang muslim yang mempercayai Al-Quran, yang memahami beribadah. Agama lain pun saudara-saudara kita, dia juga menyatakan beribadah. Ini hari peribadatan. Hari ini kami beribadah. Nah itu kan saudara-saudara kita non-muslim juga menyebut begitu. Tapi apakah sama antara orang yang percaya dengan Al-Quran, orang Islam memahami liya'budun untuk beribadat kepadanya dengan orang-orang yang non-muslim? Tentu kan tidak, walaupun bahasa sama. Ketidaksamaannya tentu di situ berkenaan dengan tujuan dari ibadat. Oleh karena itu, seorang ulama yang sering dituduh sebagai pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, justru dia memberikan pengertian tentang ayat itu sederhana dan bagus sekali. Arti liya'budun di situ apa? Kata beliau ya, memulai dengan pertanyaan dan beliau menjawab. Liya'budun itu beribadat kepadaku, itu artinya kan menyembahku. Itu pengertiannya tauhid, pengesaan. Tidak sekedar beribadat dalam arti kata kita melakukan sesuai dengan ketentuan dan perintahnya, tetapi di balik itu adalah tauhid, pengesaan. Jadi kalau kita disuruh liya'budun, bukan sekedar beribadat, tapi lebih daripada itu adalah untuk mentauhidkan yang disembah, mengesahkan, mengedepankan ajaran tauhid. Tauhid itu kan artinya apa? Ya kalimat syahadat itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu pengesaan. Jadi kalau orang beribadat tanpa tauhid, maka itu tidak akan ada artinya. Sama halnya begini, orang sholat tapi tidak bersuci. Arti suci itu kan berwudu. Tentu sholatnya tidak sah, tidak baik. Nah begitulah ibadat yang dilakukan bagaimanapun juga. Ibadat itu macamnya, modelnya, tetapi tidak dengan tauhid, pengesaan kepada Allah, maka ibadat itu sia-sia. Nah disitulah inti kita di dalam memahami ayat itu tadi. Semata-mata untuk beribadat, ibadat itu tidak asalan, tetapi harus dijiwai dengan tauhid, pengesaan. Dengan cara itulah, maka manakala kita melaksanakan ibadat, manakala kita mengupayakan bisa diterima, maka dengan tauhid
amalan kita bisa diterima dan akan membekas pada diri kita. Kalau sudah amal ibadat itu diterima, Allah akan memberikan balasan pada diri, pada jiwa orang itu. Itu sudah mengarah kepada upaya yang kita maksud, upaya ketenangan jiwa. Jadi ketenangan jiwa itu sebenarnya dengan ibadah yang benar kepada Allah. Maka berikutnya, dalam upaya kita membangun ketenangan jiwa, ibadatlah sebenarnya modalnya. Tadi ayat dibacakan, surah Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang yang beriman, hatinya bisa tenang, hatinya bisa tentram, tidak galau, bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Bukan sekedar menyebut, tetapi ingat. Kemudian bagaimana yang kita sebut itu berproses pada diri kita, membekas pada diri kita. Itulah zikrullah. Ketahuilah, dengan cara zikrullah akan menenangkan hati, menenteramkan hati, menghilangkan kegalauan. Lalu bagaimana zikrullahnya itu? Agar tenang, agar tidak galau. Bukan sekedar menyebut yang Allah, Allah, Allah begitu. Bukan. Tetapi kita langsung berinteraksi, kita menyebut Allah, Allah menyebut kita. Apakah Allah selama ini tidak menyebut kita? Bukan. Kita bisa begitu sebut Allah, artinya diingat oleh Allah, didekatkan antara kita dengan Allah, dijaga, diberikan ketenangan. Itu yang kita harapkan dengan zikrullah itu. Manakala kita juga kepada Allah ingat. Caranya tidak sekedar, sekali lagi ya, tidak sekedar menyebut begitu Allah, Allah, bukan itu. Tapi upaya zikrullah dengan ibadah. Karena apa? Karena tadi sudah jelas, kita diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadat kepadanya. Upayakanlah ibadat. Dengan ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah dekat kepada kita. Allah menjaga kita. Allah menenangkan kita. Dan segala sesuatu yang diharapkan oleh seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, upaya penenangan jiwa, ibadat yang lebih utama adalah sholat. Sholat 5 waktu jelas harus kita lakukan. Di samping itu, ada kemungkinan lakukan rawatib. Sholat sunat yang bersamaan dengan fardu. Di dalam hadis disebutkan, man hafaza ala sintai asyrata rakaatan, banallahu lahu baitam fil jannah. Siapa yang membiasakan sholat 12 waktu yang mengikuti sholat fardu, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Artinya apa? Dibangunkan rumah di surga itu adalah suatu puncak dari balasan Allah. Yang lain termasuk ketenangan jiwa, menghilangkan kegelisahan, mengusir kegalauan, itu masalah kecil. Dia akan dengan sendirinya hilang kalau Allah telah mengayomi dan memberikan jaminan dengan menyediakan rumah di surga. Jadi itu bahasa puncak sebenarnya. Cuma kita aja yang kadang-kadang merasa sederhana, Allah akan membangunkan rumah di surga. Sementara yang lainnya, masalah kehidupan di dunia, tentu itu akan diberikan oleh Allah yang terbaik untuk orang itu nanti sejahtera di surga. Termasuk tadi ketenangan jiwa. Apa sholat yang 12? Sebelum zuhur 2 rakaat, ada yang mengatakan 4, kemudian sesudah zuhur 2 rakaat, kemudian sesudah maghrib, sesudah isya, dan sebelum
subuh. Cobalah kalau kita ada waktu untuk berhenti sejenak pada saat sholat fardu itu, mengisi dengan sholat sunat. Terutama yang tadi, hanya sholat asar, tidak ada sholat sunat yang kuat, yang muakkad istilahnya. Tapi boleh dilakukan sholat sunat sebelumnya untuk sholat asar. Itulah upaya kita membangun ketenangan jiwa dengan sholat. Apalagi umpamanya Bapak Ibu sekalian datang ke sini, ke kantor, ke rumah sakit ini. Umpamanya sebelum masuk ke kantor, masuklah dulu ke masjid ini. Ada sarana untuk sholat duha kalau tidak di rumah. Tapi kalau di rumah alangkah enaknya. Atau karena harus pagi berangkat, belum sempat sholat duha datang, nanti cari waktu yang agak kosong untuk membiasakan sholat duha. Barang 2 rakaat. Syukur kalau bisa lebih 4 rakaat, bahkan dibolehkan sampai 12 rakaat, dilakukan masing-masing 2 rakaat. Itu salah satu ya upaya kita menenangkan jiwa. Atau lagi kita di rumah sholat di malam hari, sholat tahajud. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang sholat tahajud. Betapa posisinya untuk seseorang, untuk ketenangan jiwa dengan sholat malam. Terutama sekali malamnya sudah 2/3. Mungkin kira-kira jam 1.30 sampai menjelang subuh. 3,5 jam lah. Pada waktu itu kita bangun. Kemudian sholat. Bermunajat kepada Allah. Sholat sunat yang paling utama sebenarnya. Sehingga kalau Rasulullah melakukan itu, hampir saja dikatakan wajib bagi beliau. Karena rutinnya dilakukan oleh Rasulullah pada saat malam itu. Kenapa 2/3 malam? Karena pada saat itu Allah telah dekat dengan hambanya. Sehingga dibahasakan Allah turun. Yanzilu Rabbuna fi sulusail laili ila sama'id dunya. Allah turun ke dunia, ke bumi. Kalau bahasa literalnya dari hadis itu. Pada waktu 2/3 malam. Maka pada saat itu Allah menawarkan 3 macam. Apa yang pertama? May yad'uni fa'ujibulah. Siapa yang berdoa, memohon kepadaku, kata Allah, akan aku kabulkan. Yang kedua, wa may yas'aluni fa'u'tilah. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Kalau dilihat yang 2 ini hampir sama ya. Berdoa dikabulkan. Meminta akan diberi. Memang redaksi bahasa Arab itu berbeda. Tapi pengertian kita hampir sama. Maka sebenarnya doa lebih terfokus pada urusan akhirat. Meminta, wa may yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, umumnya itu urusan dunia. Fa'u'tilah, maka akan aku beri dia. Dan yang ketiga, wa may yastaghfiruli fa'aghfirulah. Siapa yang meminta ampun, nah ini umum kan, baik dosa kita kepada Allah, dosa mungkin kepada makhluk yang lainnya, yang kita tidak bisa langsung meminta maaf, meminta ampun kepadanya, maka fa'aghfirulah, aku ampuni. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Pada saat kita bangun untuk tahajud tentunya. Allah membanggakan kepada para malaikat tentang hambanya yang bangun pada waktu yang paling enak tidur itu. Kita mungkin paling nyenyak juga. Tapi apa kata Allah di dalam hadis qudsi disebutkan? Wahai para malaikatku, lihat itu hambaku. Dia mau bangun. Waktu yang enak tidur, dia tinggalkan. Maka di dalam Al-Quran memang ada Allah menyebutkan. Tatajafa junubuhum anil madaji'i
Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka itu apa? Mau bangkit dari tempat tidurnya. Selimut dia hilangkan. Tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum. Langsung dia berdoa, bangun untuk sholat. Itu yang Allah membanggakan kepada para malaikat. Kemudian orang yang waktu yang enak itu harus berwudu, akhirnya dingin. Kembali Allah berucap kepada para malaikat, wahai para melihatku, lihat itu hamba-hambaku. Dalam keadaan dingin dia mau berwudu. Ada juga mungkin yang lebih daripada itu. Dalam keadaan dingin dia mau juga mandi. Maka kepada mereka rahmatku akan aku berikan. Di lain hadis disebutkan, orang-orang yang semacam itu, wahai para malaikatku, apa maunya mereka itu? Artinya bangun yang tengah malam tadi, dingin-dingin mau berwudu, dingin-dingin juga harus mandi untuk sholat tahajud. Apa jawab malaikat? Ya Allah, berikanlah apa yang ia kehendaki. Berikanlah ketenangan jiwa kepada dirinya untuk kemudian nanti bangun dalam keadaan baik dan sehat serta tenang, tentram. Maka Allah pun menjawab, demi keagunganku akan aku berikan kepada hamba-hambaku yang sedang bangun di malam 2/3 itu untuk bermunajat kepadaku. Apa yang ia minta, apa yang mereka minta akan aku kabulkan. Itulah keistimewaan pada malam 2/3 itu. Atau malam yang dianjurkan untuk sholat tahajud. Di dalam ayat tadi disebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tetapi ayat yang berikutnya menjelaskan, alladzina amanu wa amilus solihati, dan mereka yang beriman lalu mereka itu beramal soleh, maka sungguh sangat beruntung mereka. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Dan mereka akan mendapatkan sebaik-baiknya posisi dirinya. Ada yang mengatakan tempatnya. Ya pokoknya sesuatu yang menguntungkan. Nah Bapak Ibu sekalian yang terhormat, apa sih sebenarnya rahasia di dalam sholat sehingga bisa memberikan ketenangan? Yang jelas begini, di dalam sholat itu kita menghadap Allah, kita berdialog kepada Allah. Ini di dalam setiap sholat, apalagi kalau seperti tahajud. Kita sepi kan begitu suasananya, mungkin yang didengar tikuskah, mungkin ada baik di mana, di belakang rumah atau di atas atap, atau kucingkah lagi mengiong. Dan juga di saat itu juga tidak sedikit ayam berkokok. Kalau di dalam hadis disebutkan ayam itu melihat makhluk yang lain daripada biasanya. Menurut riwayat, pengertian makhluk yang lain dari biasanya adalah para malaikat. Berkokok bukan sekadar berkokok, tapi dia memuji Allah. Kita yang tidak tahu. Dalam Al-Quran disebutkan demikian. Kita sekarang yang dengan Allah, mungkin juga ada di antara keluarga kita yang ikut bangun, ya mudah-mudahan juga ikut sholat. Jangan ikut bangun begitu saja. Dialog kita dengan Allah jelas dalam suasana itu. Kalau tadi beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, bagaimana Nabi Allah dengan malaikat juga disebutkan. Maka kita dengan Allah, dengan membaca Al-Fatihah, itu jelas disebutkan. Dialog yang utama di dalam sholat. Dalam hadis kursi Allah berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah yang dibaca di dalam sholat 2 bagian. Wali abdi ma sa'ala, kata Allah. Bagi hambaku apa yang ia pinta. Lalu apa Allah berfirman dalam hadis kursi itu? Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu kan bacaan kita. Segala puji bagi Allah yang memelihara alam semesta. Maka kata Allah, qultu
Aku jawab, ucapan hamba itu, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala abdi ar-rahmanir rahim. Kemudian kalau hambaku membaca ar-rahmanir rahim, qultu, kata Allah, aku jawab, asna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Dua itu milik Allah. Kita memuji Allah, kita memuliakan Allah. Yang ketiga, wa idza qala maliki yaumiddin qultu majjadani abdi. Kalau hambaku membaca maliki yaumiddin, yang menguasai atau raja pada hari pembalasan, hari kiamat, aku jawab, kata Allah, hambaku telah mengagungkanku. Nah, kemudian begitu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami minta tolong. Menyembah itu untuk Allah, tapi minta tolong itu adalah kita, hamba, makhluk yang harus meminta tolong kepada Allah. Nah, jadi ayat yang keempat ini bagi dua. Setengah untuk Allah, setengah untuk hambanya minta tolong. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah menjawab, hadhihi kulluha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini semuanya untuk hambaku dan kepada hambaku mau minta apa dia. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. As-siratal mustaqim itu bukan hanya di dunia dan bukan juga di akhirat, tapi kedua-duanya. Kalau sudah kita benar, posisi kita benar, ditunjuki oleh Allah, tidak sesat, berarti orang itu kan jelas selamat di dunia dan selamat di akhirat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat itu yang di dunia ini yang bagaimana? Yang engkau beri nikmat kepada mereka itu. Tapi kenikmatan itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin was-syuhada was-solihin. Para nabi yang mendapatkan nikmat. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur, yang gak pernah bohong. Was-syuhada, pejuang, orang yang mati syahid. Was-solihin, orang-orang yang baik, beramal soleh. Nah, itu yang mendapatkan nikmat, dan itu juga yang kita minta kepada Allah agar diberikan kepada kita. Dan Allah berjanji, ini semuanya untuk hambaku dan kepada hambaku apa yang ia minta. Kita tidak dimurkai dan tidak menjadi orang yang sesat. Sehingga dengan cara membaca Al-Fatihah di dalam salat, Allah menjawab setiap bacaan kita dari ayat ke ayat dengan Al-Fatihah tadi sudah jelas terbayang. Dengan ibadah itu Allah akan memberikan sesuatu yang tidak terhingga. Di lain ayat Allah juga menyebut itu di dalam surah Wal Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang berjiwa tenang. Itu tentu orang yang beribadat, selesai beribadat, bahkan puncak daripada nilai ibadat kita, Allah berucap dengan itu. Diseru ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang yang berjiwa tenang, sudahlah sekarang engkau orang yang suka, ridho, menerima apa yang aku perintahkan, dan aku pun meridhoi, aku terima dari amal ibadatmu. Kalau begitu apa? Pada kesudahannya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Maka masuklah, bergabunglah kalian, wahai yang berjiwa tenang, bersama-sama dengan hambaku. Siapa? Hamba Allah yang tenang. Itu ia tadi, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Orang-orang yang baik,
yang tingkatnya coba luar biasa. Para nabi, orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang pejuang, syuhada, dan kemudian orang yang selalu beramal saleh. Dan pada kesudahannya kalau meninggal, wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Apalagi yang dicari dengan cara ibadat? Kita bisa tenang sudah di dunia. Kemudian Allah telah meridai terhadap perbuatan kita. Pada kesudahannya Allah memberikan karunia yang luar biasa. Jadi dengan zikir kepada Allah, maka akan membawa ketenangan hati. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku. Jadi jangan diartikan sebutlah aku, bukan begitu. Tetapi ingat kepada Allah ditindaklanjuti dengan ibadah. Washkuruli, bersyukurlah kepada aku. Nah, syukur itu juga tidak sekadar diucapkan. Syukur, umpamanya. Ada apa bersyukur. Ini tanggal 31, besok tanggal 1, syukur. Tidak hanya begitu, tapi bagaimana menindaklanjuti syukur karunia Allah itu yang kemudian diterima jadi amal ibadat. Wala takfurun. Jangan sampai engkau mengingkari atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang terhormat, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan lagi untuk kita semua.